Sekarang aja Reza udah berani nantangin aku. Kalau dia akan melindungi Mirsa. Apalagi kalau aku udah cerai sama Mirsa. Dia pasti langsung menikahi Mirsa. Menjadikan dia istrinya. Reza bukan lawan yang mudah buat aku. Dia sama dengan Pramana. Punya power, kaya raya, asetnya di mana-mana. Engkau harus pakai cara yang lebih cerdas untuk melawan dia. Halo. Pak Sudrajat udah menunggu. Kamu share lokasi kafenya di mana? Siang, Bu Karina. Pak Reza, Ya. terima kasih sudah mau menemui saya. Sama-sama. Silakan duduk. Iya. Maaf kalau saya jadinya ngerapetin Pak Reza hari ini. Kebetulan saya hari ini lagi free. Ya 1 jam lagi lah sebelum saya ada meeting lagi, Bu. Bu Karina kelihatan gelisah. Apa dia sudah tahu soal Mirsa? Pak Reza, Ya. Apa yang mau didiskusikan sama saya? sebenarnya ini masalah yang cukup serius, Pak. Dan masih masuk ke ranah pribadi, tapi saya rasa ini ada hubungannya dengan Pak Reza, jadi saya ingin bertanya langsung ke Pak Reza. Masalahnya ada hubungan dengan saya? Iya, Pak. Kenapa Pak Reza kaget kayak gitu? Oh, Apa suami saya ada masalah di luar kantor dengan Pak Reza? masalah saya dengan Pak Radit hanya sebatas bisnis saja sih. Saya dengar suami saya juga membatalkan kerjasama dengan perusahaan Pak Reza secara sepihak. Iya, Ya betul. mungkin itu juga yang saya pengen tahu kronologinya, Pak. Karena saya tahu betul papa saya juga sangat menjaga hubungan dengan perusahaan Pak Reza. Saya cuma pengen tahu kenapa sih, Pak. Rupanya yang mau diobrolin Bu Karina sama aku itu masalah kontrak yang dibatalin. Aku pikir tadi tentang Pak Radit sama Mirsa. Apa masalah ini serius, Pak? Ya, permasalahannya sebenarnya hanya miskomunikasi aja sih, Bu. Biasalah dalam dunia bisnis. Cuman memang yang sangat disayangkan adalah kenapa Pak Radit terlalu cepat mengambil keputusan untuk memutuskan kerjasama secara sepihak. Tentu pemutusan kerjasama sepihak itu kan dendanya cukup besar ya. Dan ya sudah pasti ya, itu semua ditanggung sama Pramana Group. Mungkin karena itu juga ya. Makanya papa saya sangat marah dengan suami saya. Karena denda tersebut. Mungkin Bu. Tapi saya akhir-akhir ini sudah bertemu langsung dengan Pak Pramana dan mulai sekarang kerjasama antara Pramana Group dan juga Mahardika dipegang langsung oleh beliau. Saya juga bingung, Pak. Kenapa akhir-akhir ini suami saya bisa bersikap seperti itu. Apalagi masalah perusahaan, dia biasanya sangat cermat dalam menghitung apapun. Nanti saya langsung tanyakan ke suami saya deh. Pak Reza, mau ngapain dia ketemu Karina? Atau dia mau membicarakan soal Mirsa ke Karina?
Kalau Bu Karina terus mencari tahu soal ini, Bu Karina hanya akan mendapatkan info yang lebih menyakitkan. Alasan utama pembatalan kontrak ini karena suami ibu takut saya membongkar rahasianya kalau Mirsa adalah istri pertamanya. Mbak Rika, Mbak Oda, saya baru dapat kabar dari Mbak Ranti kalau hari ini akan ada meeting sampai malam. Jadi kita bagi tugas ya. Mbak Rika, tolong siapin ruangan meeting sama isi air minum di atas. Mbak Oda, tolong pesenin makanan sama cemilan. Baik, Mbak. Nanti saya yang pergi ke supermarket untuk beli tambahan keperluan meeting. Baik. Oke, aman semua ya? Makasih. Ya, yuk. Reza! Apa maksud Anda ketemu sama Karina? Apa maksud Anda terus-terusan ngikutin saya? Saya nggak suka ya, Pak. Anda terus-terusan mengintimidasi saya seperti ini. Itu karena perbuatan Anda sendiri yang memaksa saya untuk melakukan ini. Anda udah berani mendekati Mirsa. Dan sekarang diam-diam ketemu dengan Karina. Udah semakin jelas Anda mau menghancurkan hidup saya. Pak Radit sendiri yang sudah menghancurkan hidup Anda. Waktu Anda mengkhianati Mirsa dan juga istri Anda sekaligus. Saya masih ingat kata-kata Pak Radit kalau Bu Karina punya penyakit jantung. Saya masih pegang janji saya dan sampai detik ini saya tidak membongkar rahasia Bapak. Jadi stop. Jadi pecundang. Yang ketakutan aibnya ketahuan sendiri. Ada apa itu? Bang Radit? Pak Reza? Stop! Nggak cukup nyakitin aku, Bang. Kenapa Bang harus nyakitin orang-orang di sekitar aku? Mirsa, aku... Apa? Pak Reza nggak salah. Mbak Karina juga nggak salah. Bang Radit yang jahat. Apa nggak seperti yang kamu pikirkan, Mirsa? Abang masih nggak malu buat nyangkal kayak gini? Abang sekarang benar-benar udah berubah. Yang di hadapan aku sekarang bukan lagi Radit Aditama, tapi Raditya Nugraha. Mirsa. Cukup! Cukup kamu hancurin aku, jangan orang lain. Mirsa. Mirsa. Mirsa, tunggu Mirsa. Tolong kasih abang waktu untuk ngejelasin ke kamu. Mirsa! Mirsa! Mirsa. Mirsa. Si Mirsa, ini hari belum juga balik. Udah gelap, bikin deg-degan gue aja sih ya. Gue mau telepon, orang gablek HP. HP dari lakinya digedig sama dia dihancurin. Gimana ya? Apa gue telepon Pak Reza aja kali ya? Hai. Ran? Kamu nggak capek apa seharian udah meeting terus masih mampir ke sini? Nanti kamu sakit loh. Udah, kamu gak usah khawatir sama aku. Energi aku masih banyak banget loh. Lagian aku tiba-tiba kangen sama Aurel. Dan aku mau kasih hadiah buat Aurel. Gak boleh, Mang.
Kebetulan tuh Aurelnya masih belum tidur. Nah, pas banget kan bisa aku bacain dongeng sekalian. Oke, silakan masuk nantinya Aurel. Aku masuk ya. Tumben positif nelpon jam segini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ini Pak Bos tampan, saya ganggu jam tidurnya Pak Bos. Ini ada masalah darurat ini, urgent. Oh enggak apa-apa. Ada apa, Pok? Saya mau nanyain si Mirsa, apa gini hari dia belum juga balik? Emangnya dia masih di kantor itu, Pak Bos? Bukan apa-apa, saya takut dia diculik orang. Memang hari ini Mirsa ada shift malam sih. Tadi saya sempat ngelihat dia, terus harusnya sih dia memang balik ke kantor. Tapi kayaknya kalau udah jam segini, udah bukan jam kerjanya office girl, harusnya udah pulang. Lah, terus dia kemana Pak Bos?